Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sastrawan angkatan 45. Nah, sejarah sastra angkatan 45 itu dimulai pada tahun 1940 dan berakhir pada tahun 1955. Perlu diketahui bahwa sastrawan angkatan 45 juga disebut dengan angkatan kemerdekaan. Sebutan itu diberikan untuk para sastrawan kesusastraan modern Indonesia yang berkarya pada masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan dan beberapa tahun setelahnya. Nah, pada periode ini, jenis karya sastra itu bersifat realistis, di mana konteks penulisan itu lebih dipentingkan daripada kaidah kebahasaan. Nah, pada periode ini banyak sekali sastrawan yang muncul dan beberapa dari mereka itu sangat populer. Salah satunya adalah Chairil Anwar. Siapa sih yang tidak mengenal dengan Chairil Anwar? Beliau merupakan sastrawan angkatan 45 yang lahir di Medan pada tanggal 26 Juli pada tahun 1922. Nah, beliau ini pertama kali menulis pada tahun 1943. Di mana pada masa itu merupakan masa permulaan kedudukan Jepang. Nah, salah satu karya beliau pada tahun 1945 yaitu puisinya yang berjudul Aku. Kemudian Chairil Anwar dikenal sebagai si binatang jalang. Nah, sebutan itu beliau dapatkan dari puisinya yang sangat fenomenal yaitu yang berjudul Aku. Dalam puisinya tersebut ada baris puisi yang mengatakan bahwa aku adalah si binatang jalang. Nah, ternyata puisi beliau yang sangat fenomenal ini itu pernah ditolak oleh redaktur Balai Pustaka karena dianggap terlalu individualistis dan pemujaan pada diri sendiri. Nah, kemudian Chairil Anwar itu disebut sebagai pelopor angkatan 45. Itu karena Chairil Anwar sangat berjasa dalam pembaruan puisi di Indonesia. Nah, karena Anwar itu dikenal sebagai penyair Indonesia yang hidup dan matinya tidak dapat dilepaskan oleh puisi modern Indonesia. Oleh karena itu, ia disebut sebagai pelopor angkatan 45. Kemudian, ketika pujangga baru menciptakan keindahan romantis dari angkatan Belanda pada tahun 1980-an, maka Chairil Anwar mengubah corak khas tersebut menjadi puisi internasional pada zamannya sendiri. Chairil Anwar melahap, mencerna, dan menciptakan ulang puisi kontemporer. Nah, sajak-sajaknya itu menghembuskan jiwa semangat dan cita-cita muda. Kemudian, Chairil Anwar merupakan sastrawan pembawa aliran ekspresionisme. Aliran ekspresionisme adalah aliran yang ingin mengemukakan segala sesuatu yang bergejolak dalam jiwa. Kemudian sastrawan angkatan 45 yang selanjutnya itu adalah Rifai Apin. Nah, Rifai Apin merupakan sastrawan angkatan 45 yang lahir di Padang Panjang pada tanggal 30 Agustus 1927. Nah, Rifai Apin ini pembawa aliran realisme. Aliran realisme adalah aliran yang melukiskan suatu keadaan sesuai dengan kenyataan. Salah satu karya Rifai Apin yang sangat terkenal itu adalah Tiga Menguak Takdir. Tiga Menguak Takdir merupakan buku yang berisi kumpulan puisi-puisi yang dikarang oleh Chairil Anwar, Rifai Apin, dan juga Asrul Sani. Nah, buku ini pertama kali terbit di Balai Pustaka pada tahun 1950. Nah, buku ini mengajak para pembaca untuk menyelami pikiran dan perasaan ketiga para sastrawan yang datang dari latar belakang yang berbeda namun menyatu demi suatu cita-cita yang mereka sebut sebagai suatu tujuan takdir. Nah, karya-karya Rifai Apin ini pernah dimuat di Gemah Tanah Air dan dari Dua Dunia yang belum selesai. Nah, kemudian Rifai Apin itu memiliki julukan yaitu disebut sebagai Tiga Serangkai Penyair Indonesia. Nah, ternyata julukan Tiga Serangkai tidak hanya ada di pelopor nasionalisme Indonesia. Jika di pelopor nasionalisme Indonesia ada Ernest Dousdekker, Dr. Cipto Mangunkusumo,
dan Ki Hajar Dewantara sebagai tiga serangkai pelopor nasionalisme Indonesia, maka di sejarah sastra angkatan 45 itu ada Khairil Anwar, Rifai Apin, dan juga Asrul Sani yang disebut sebagai tiga serangkai penyair Indonesia. Nah, mereka menyemarakkan dunia perpuisian Indonesia melalui karya-karya puisi mereka yang dituang dalam karya mereka, yaitu Tiga Muak Takdir. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang sastrawan angkatan 45 dan sejarahnya.